Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis ini. Mungkin secara lahiriah kita melihat sedikit, tapi secara hakikatnya itu banyak. Karena malaikat-malaikat yang ada itu turun masuk ke dalam majelis ini yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dua hal yang mereka minta kepada Allah. Wahai Allah, turunkan rahmat kepada majelis ini, kepada orang-orang yang hadir di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wahai Allah, berikan ampunan dosa bagi orang-orang yang ada dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan Bapak Ibu, bukan ustaz yang mendoakan, bukan kiai yang mendoakan, bukan para guru yang mendoakan, tapi yang mendoakan, yang mohon doa kepada Allah itu para malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita katakan bahwa kita ini orang terpilih, betul. Kita orang terpilih yang hadir dalam majelis ini. Ma'asoma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabin qabli an nabraha. Sekian ribu tahun sebelumnya, bahkan sebelum adanya dunia, Allah sudah berniat, Allah sudah mencatat pada hari ini, tanggal hari ini, jam hari ini, kita semua ini hadir dalam majelis dalam rangka bertausiah, dalam rangka saling mengingatkan, dalam rangka mengkaji hukum Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang terpilih, bukan orang sembarangan. Ya. Karena apapun yang terjadi di muka ini, di muka bumi ini, itu tidak lepas dari settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu daun yang berguguran lepas dari settingan Allah. Tidak ada satu debu yang berterbangan lepas dari kontrolnya Allah. Semua itu sudah ada rangkuman Allah, sudah ada agenda-agenda Allah, sudah ada perencanaan Allah sebelumnya. Bahkan insya Allah kita ini orang-orang yang nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ilahana mendengar suara ibu wa ilah mendengar suara ibu ya syirlana umuran. Ayo ibu sholat. Ilahana wa ilahana min dinina wa adunana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya hilu. Ibu-ibu, maka udah nuntut apa? Bola apa? Nanti kursi ada apa? Asal tutup tahu sampai subuh. Karena kita tolong Pak Ketua Masjid dengan Pak Badar Raja itu. Alhamdulillah. Lalu Pak, kami menyampaikan Pak Ketua PRI, kawan-kawan di staf di kantor Kaula Utara juga ikut saya pada hari ini bersilaturahim dengan istiqomah sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih kawan-kawan rombongan dari Kaula Utara yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita bicara mengenai Isra dan Mi'raj, ini memang sebuah peringatan yang selalu memang kita adakan setiap tahun. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kondisi di dalam memperingati hari besar itu kurang lebih sama.
Apa selalu saya katakan sama? Memperingati hari besar Islam itu salah satu tujuannya adalah untuk mengulang dan mengulang kembali. Kalau pola, metode, format yang ada dalam Al-Quran itu, kalau Allah memberi perintah satu dalam surat Al-Baqarah, akan diulang dalam surat Al-Imran, dan bisa diulang dalam surat Yunus dan seterusnya, bahkan surat-surat yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya selalu untuk diingatkan, karena hakikatnya manusia ini diciptakan dalam keadaan nasiah dan keadaan lupa. Manusia itu pokok manusia. Manusia itu selalu salah dan lupa. Kalau tidak diingat, maka lupalah dia. Nah, salah satu tujuan mengapa peringatan ini selalu didengungkan oleh panitia, oleh PHBI, oleh masjid, salah satunya adalah agar kita kembali ingat, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa terbesar, di mana itu bermanfaat bagi kita dalam amal kehidupan sehari-hari maupun bagi amalan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kikis uraian kronologis yang terjadi itu luar biasa memang. Tapi pada malam hari ini mengingat waktu mungkin kita tidak mengutip secara keseluruhan, karena kalau berdasarkan kitab yang pernah kami baca, satu malam bersama Jibril itu pembahasannya luar biasa. Tidak kurang beberapa puluh hadis yang menceritakan bagaimana kronologis terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Uraian-uraian yang begitu panjang. Tapi insya Allah poin-poin penting nanti akan kami sampaikan, kami korelasikan, kami hubungkan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini muaranya di mana? Ini titiknya di mana? Titiknya adalah ketika baginda Rasul menerima wahyu, menerima perintah, menerima amanah untuk membawa misi utama bagi umatnya, yaitu sholat 50 kali dalam sehari semalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga melalui proses 50 turun menjadi 5 waktu. Ini adalah pesan takwa. Ya, ini adalah pesan takwa. Mengapa tidak lewat wahyu seperti amal-amal yang lain? Sholat berbeda dengan zakat cara penyampaiannya. Sholat berbeda dengan puasa, berbeda dengan haji, berbeda dengan silaturahim dan seterusnya. Karena memang wala zikrullahi akbar. Karena sesungguhnya sholat inilah zikir yang paling akbar, terbesar. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kabbara yukabbiru, kabbir itu besar. Tapi kalau ditambah huruf alif, maka itu menunjukkan yang lebih besar, paling terbesar dari yang besar. Artinya apa? Ibadah sholat ini adalah ibadah yang mencakupi seluruh ibadah-ibadah yang lain. Apa yang ada dalam sholat itu secara hakikatnya adalah muatan dari seluruh amal ibadah yang ada dalam Islam itu sendiri. Kalau ibu lagi fokus ya? Lagi ya? Oh, mau ke setengah 9. Ya, kita nanti sampai setengah 12. Ya, itu yang pertama. Jadi, di mana pesan takwanya? Pesan takwanya itu terletak pada saat baginda Rasul menerima wahyu 5 waktu. Ya. Sholat ini merupakan aktualisasi. Sholat adalah bentuk bukti nyata bagi orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya. Kalau kita sholat setiap hari luar biasa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan hanya lisan Bapak, ini bukan hanya lisan Ibu. Karena para ulama mentafsirkan
Para ulama membuat sebuah kesimpulan, al-imanu tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman itu bukan hanya ucapan, iman itu bukan hanya ucapan, tapi diyakinkan dan dibuktikan. Salah satu dari pembuktian iman itu sendiri adalah tegakkanlah sholat, dan ini adalah corong daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Ya, dulu saya ini daftar semuanya sama kami ambil. Jadi harus semangat, dia ubah rumah, dia makan rumah. Kalau tidak semangat sejenak, mulai lutut maka. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Isra Mi'raj dan hubungannya dengan amal kita. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di mana muaranya? Di mana muaranya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Secara hakikatnya, setiap jiwa yang diturunkan oleh Allah, setiap jiwa yang turun ke bumi, yang dilahirkan, itu Allah berikan dua potensi. Yang pertama adalah potensi fujur, yang kedua adalah potensi takwa. Setiap manusia, apakah dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Muslim, semuanya ada potensi fujur dan potensi takwa. Potensi fujur adalah potensi durhaka, potensi yang ingkar kepada Allah. Sedangkan potensi takwa adalah potensi yang taat, tunduk, hanif, berserah diri kepada Allah. Nah sekarang kita sudah tahu kita punya dua potensi, diberikan akal pikiran, terserah Anda mau kembangkan yang mana. Kalau Anda menjadi orang yang takwa, berarti Anda orang terbaik. Tapi kalau Anda menjadi orang yang ingkar, itu adalah salah Anda sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa la taziru wizra ukhra. Siapa yang beramal untuk dirinya sendiri, siapa yang melakukan perbuatan jelek untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosa orang lain. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Kalau kita tanam tuai yang bagus, maka kita akan menerima yang bagus. Tetapi kalau kita menanam tidak bagus, maka tuainya akan tidak bagus. Isra dan Mi'raj muaranya pada saat baginda Rasul disodorkan oleh Jibril alaihissalam dengan dua bejana satu berisi susu, bejana satu berisi khamr. Dia disuruh memilih di mana yang terbaik dan tepat untuk seorang muslim. Alhamdulillah, baginda Rasul memilih susu. Tandanya apa? Pilihlah kefitrahan yang mengacu kepada ketakwaan kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Artinya, pada malam hari ini kita ditantang oleh Allah. Kita sudah punya dua potensi. Sejauh mana kita mengembangkan kedua potensi itu? Kita mau jadi orang baik, silakan. Kita mau jadi orang tidak baik, silakan. Itu terserah Anda. Dan yang harus kita ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian ini adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Standar minimal pemimpin bagi diri sendiri. Ingat, pada saat ruh dicabut dari jasad, disitulah kita akan bertaruh. Disitulah yang menentukan siapa diri kita. Apakah tanam tuainya bagus? Apakah potensi takwa yang kita kembangkan? Atau potensi fujur yang kita biarkan? Disitulah nanti seleksinya yang luar biasa. Luar biasa. Ini ibrah yang sangat menjadi aspek utama bagi kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi takwa? Takwa yang ada dikembangkan, fujur yang ada kita tekan. Bagaimana caranya dulu? Kembali kepada Isra dan Mi'raj. Satunya adalah
sholat yang lain tinggal ikut. Ya, wain salah amalku, wain kasadat amalku. Kalau sholat kita baik, maka baik seluruh amal yang lain. Tapi kalau sholat kita tidak baik, ingat berpengaruh dengan amal yang lain. Ya. Sholat adalah bentuk bagaimana cara kita mengembangkan potensi takwa yang ada pada diri kita. Salah satunya sholat. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran, di mana beliau mengatakan indikasi dampak dari sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan menikah. Inna sholatan tanha anil fahsya wal munkar. Itu pesan yang kedua lewat Isra dan Mi'raj. Ya, seporong kayu daunnya rimbun lebat serta ulung walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya sepohon